Perang Dunia Pertama, gimana nih caranya supaya bikin makanan yang bernutrisi tapi bisa cepet dimakan gitu ya, tapi sehat juga gitu kan, steril. Gimana nih caranya? Nah, sampai sekarang berkembanglah teknologi pangan, kita belajar itu semua. Jadi, dan tetap di tengah-tengahnya kita harus belajar matematika, Pak. Oke. Nah, selamat malam rekan-rekan Gada Kreatif sama semuanya yang ada di rumah atau lagi di mana nanti di perjalanan pas nonton. Hari ini saya balik lagi di set di belakang pos ya, pos titik kumpul Triangle, bisa dibilang pos di Bukit Savana. Nah, hari ini saya bareng sama narasumber. Nah, narasumbernya ini jurusannya nggak umum buat saya. Dia mau cerita mengenai tentang teknologi Pak, agak lain. Oh, iya, agak lain. Jurusannya teknologi pangan. Nah, beliau ini ada di teknologi pangan juga udah lama. Nah, teknologi pangan tuh apa sih? Kita juga kan selama ini nggak ngerti. Ternyata ada loh jurusan teknologi pangan. Apakah dia tuh memang dari kecil pengen jadi teknologi pangan atau jurusan apa? Ngapain aja? Apakah sama kayak chef atau koki jurusannya yang sekolahnya di Paris? Membingungkan ya, membingungkan ya kan? Jadi beda. Nah, ini hari ini kita kedatangan Budita. Nama lengkapnya juga, namanya siapa Bu? Nama lengkapnya? Nama lengkap sih Dita Sari Siregar. Oh, Batak ya Bu? Batak banget sih, Iya, tapi iya. orang-orang manggil saya Dita aja. Dita Cukup aja. Dita, tapi Dita. jangan ditabok. Siap. Jadi gimana nih mengenai teknologi pangan? Apakah memang teknologi pangan itu bisa dijelasin nggak sih gambaran umumnya teknologi pangan itu apa sih, Dit? Ini lu gua aja nih ya, nggak usah serius. Iya, santai aja. santai. Kita kan ngobrolnya juga santai nih, ya kan, nggak usah serius. Udah pusing sama kerjaan gak sih? Siap. Kalau misalnya ngobrolnya serius ditambahin kerjaan serius, pusing, ya kan. Nah, kita butuh chilling out sebentar kan. Jadi ngomongnya santai-santai aja. Apa itu chilling out? Ya, santai. Oh, santai ya. Ya, jadi tadi nanyain teknologi pangan. Betul. Sebenarnya teknologi pangan sendiri itu udah ada dari zaman penjajahan, Pak. Penjajahan? Iya, dari zaman penjajahan. Terus? Kenapa dibilang dari zaman penjajahan? Karena waktu zaman dulu, zaman penjajahan ada Perang Dunia I, Perang Dunia II. Perang Dunia I, orang-orang tuh mikir, aduh, gue butuh makanan nih. Tapi makanannya kudu siap saji nih. Soalnya Perang Dunia I kan yang namanya kita masak juga nggak mungkin masak rendang ya, kan misalnya kayak masak rendang lama gitu ya, 8 jam, aduh udah keberdibam gitu kan. Nah, jadi butuh teknologi siap saji makan di mana itu bisa ready to eat, ready to meal. Nah, akhirnya manusia berpikir secara kritis, gimana sih caranya untuk bisa punya bahan pangan yang steril, siap makan, tapi higienis dan penuh dengan gizi. Nah, itulah berkembang teknologi pangan dari zaman Perang Dunia I. Berarti dari zaman penjajahan ya. Dari zaman Perang Dunia I, Perang Dunia II, lanjut ke sini. Dulu ada FAO, terus juga digodok sama PBB, masuklah ke Indonesia gitu. Jadi baru sih memang bidangnya ya kalau di Indonesia. Nggak menjelaskan secara gambaran umum. FAO terus apa itu, terus apa namanya teknologi pangan yang dimaksud itu apa aja sih kaitannya? Misalnya kalau kita ngomongin jurusan chef kan ada pastry, ada yang Italian, apa beda-beda, ada Asian, ada Western. Nah, kalau si teknologi pangan itu per menu kalau chef kan per menu ya. Kita ngomong kan kalau ngomongin dia kan serve makanan, siapin makanan. Kalau ini kan memodifikasi makanan atau gimana sih gambaran umumnya teknologi pangannya tuh kayak gimana gitu? Ya, agak ini ya, kita harus buka mindset dulu nih karena agak beda pekerjaannya. Jadi kalau teknologi pangan itu gimana caranya kita bisa mengolah makanan. Mengolah makanan tapi bukan kayak umumnya kayak chef gitu. Kalau chef kan ya udah, kita misalnya mau bikin rendang, kita masak rendang, terus akhirnya kita sajikan di di plate gitu kan, di plate terus dimakan aja gitu ya, dan harganya berapa nih, udah gitu aja ya. Terus, nah kalau di teknologi pangan bedanya, memang kita bagaimana
membuat makanan yang enak, tetap dong harus delicious ya. Tapi kita berpikir nih, gimana caranya bikin makanan harus ada cuannya. Pertama, berarti harus ada sisi ekonomi, namanya ekonomi pangan. Ekonomi pangan. Yang kedua, harus itu fakultasnya berarti ya? Enggak. Jadi teknologi pangan itu di dalam IPA, Pak. Jadi teknologi pangan di dalam IPA, di dalam biologi, dan teknologi pangan sendiri itu pelajarannya tadi pertama otomatis ada ekonomi pangan, ya. Gimana caranya kita bikin sosis atau kita bikin bakso gitu ya. Itu ada cuannya buat pabrik. Berarti harus ekonomi pangan, harus mikir costingnya per kilo berapa, menjadi formula gitu kan ya. Nah, itu harus dipikirin tuh ekonomi pangannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebayang nggak misal kita bikin bakso terus pakai tangan doang. Kalau koki, kalau chef pakai tangan tuh, ya kan? Bikinnya seton, 2 ton, tangannya siapa tuh yang mau gempor? Otomatis kita berpikir dengan mesin. Nah, berarti teknologi pangan yang kedua harus menggunakan mesin. Ya, berarti kalau udah mesin, belajarnya apa? Fisika. Berarti orang-orangnya masih jago fisika juga dong. Teknologi juga harus jago di dalam mesin, ya kan? Yang ketiga, kita bikin bakso. Bikin bakso misalnya ada tepungnya, ada dagingnya. Dagingnya reaksinya bagaimana? Ketika kita ketemu reaksi, berarti kita ketemunya apa? Kimia. Ya kan, ada namanya kimia pangan, kimia organik, kimia anorganik yang kita pelajari. Susah ya Bu sekolah lu? Susah. Gue bingung lu jadi dokter, jadi dokter nggak ya? Lebih mengarah ke ahli gizi. Ya, ini lebih spesialisasi. Gizi ya. Nah, terus itu yang ketiga ya. Yang ketiga kita ngomongin kimia tadi. Keempat, kita berpikir dong, oh ya nih bakso nanti ditaruh nih, disajikan di masyarakat konsumen. Terus ada bakterinya nggak ya? Kenapa cepat busuk? Kenapa cepat berlendir, bersusu? Itu gara-gara apa? Oh, berarti ada bakteri ini. Bagaimana cara menghitung bakteri? Bagaimana supaya bakso tersebut long lasting atau shelf life-nya lebih tinggi dibandingkan sebelumnya? Itu ada teknologinya. Tapi tetap sehat. Tetap sehat. Itu apa? Teknologi apa? Itu mikrobiologi. Nah, itu dari keempat, mikrobiologi. Kita ketemu nanti ada bakteri Salmonella, Escherichia coli, dan teman-temannya, sehingga kita bisa mentreatment semuanya, sehingga kita bisa shelf life-nya lebih panjang. Kelima, berarti udah masuk kimia pangan. Tadi kan beda ya, kimia organik, anorganik. Nah, ini kimia pangan. Kimia pangan otomatis kita belajar food ingredients-nya. Ingredients-nya ada food aditifnya, gitu. Jadi food aditif misalnya, oh ternyata biar nggak tengik baksonya pakai vitamin C, asam ascorbat misalnya, atau pakai vitamin E, tocopherol. Ya semua bisa dikreativitaskan gitu ya. Kita pakai apa namanya? Kita pakai pelajaran dari jurnal, pelajaran dari teoritis, dari buku di teknologi pangan tersebut, sehingga menjadikan satu produk yang memang bisa dimakan untuk umum. Seperti tadi awalnya, waktu Perang Dunia Pertama, gimana nih caranya supaya bikin makanan yang bernutrisi, tapi bisa cepat dimakan gitu ya, tapi sehat juga gitu kan, steril, gimana nih caranya? Nah, sampai sekarang berkembanglah teknologi pangan, kita belajar itu semua. Jadi, dan tetap di tengah-tengahnya kita harus belajar matematika, Pak. Oke. Nah, terus dari kecil lo pengen emang jadi teknologi pangan, passion lo apa keluarga semua ada yang aktif di dunia kayak gini nih? Ini gua rasa buat gua aja dunia persilatan apa? Ilmu baru nih. Teknologi pangan, penggabungan antara biologi, matematik, kimia, fisikanya ada emang. Mesin. Oh ya, mesin memproduksi barang mass product pakai mesin. Nah, kalau lo yang di ini berarti kan gimana sih ceritanya kok bisa sampai sejauh ini gitu? Dari awal emang lo pengen masuk jurusan ini ya kan, maksudnya di arsitek apa aja, di dokter kan, kenapa nggak jadi dokter sekalian gitu kan? Punya duit salah. Oh kan, kalau sekolahnya negeri gratis. Ya dulu agak melenceng sih bro sebenarnya antara cita-cita kecil sama cita-cita sekarang ya. Jadi dulu kecil banget waktu TK, gue pengennya jadi dokter, gue pengen jadi ahli syaraf, gue pengen ngebedah-bedah manusia, terus gue bisa liatin saraf-sarafnya. Lu suka yang susah-susah emang. Iya, jadi tertantang gue untuk menjadi dokter ya, karena nggak tahu gue suka biologi.
gue suka biologi, terus biologi. kimia, kayaknya ya gue pengen jadi dokter gitu. Tapi waktu SD gue kan suka makan makanan enak ya, kulineran deh nih sama nyokap bokap ya kan, jalan kemana gitu kan, jalan-jalan. Pas jalan-jalan gue makan gitu kan, kok enak ya, kok rasanya gini ya. Gue selalu komen sama mama sama papa gue, mah kayaknya ini rasanya begini deh, pak kayaknya ini begini deh. Terus sempet gue mikir, ini tempe enak loh gitu kan. Gue suka tempe mendoan dulu ya, sampai sekarang sih. Ini tempe mendoan enak nih. Kalau misalnya tempe mendoan kita kirim ke luar negeri, laku kali ya. Pak, gimana caranya ya pak ya? Kayaknya orang-orang luar mesti tahu enaknya tempe mendoan pak. Nah, terus nyokap gue mikir, wah lu bisa bisnis juga lo. Ya udah lu dagang aja di sana gitu kan. Tapi Dita mau bukannya Dita goreng di sana terus orang luar makan. Nah, terus maunya kita tuh impor. Kita bikin tempe mendoan diplastikin, terus steril, higienis, bergizi, terus orang luar makan, tinggal di apa namanya, di open gitu, tinggal dibuka, terus dimakan deh tuh tempenya. Lah, terus gimana, kan itu kan digoreng nanti tengik. Nah, itu gimana caranya biar nggak tengik, mah? Jadi orang luar tuh bisa makan langsung, ready to eat. Gimana ya, mah? Nyokap gue, ya ada aja nih anak. Nah, itu gue mikir tuh bro, dari kecil sampai gue SMA. Gue mikir gimana caranya tuh tempe goreng, tempe mendoan bisa nyampe keluar dengan masih fresh gitu kan. Nah, itu sebenarnya udah dasar teknologi pangan ya. Benar. Waktu dari kecil gitu kan. Nah, terus SMA nyokap bokap gue kan meninggal. Udah nggak ada? SMA udah nggak ada? Dua-duanya langsung? Dua-duanya. Nyokap duluan baru bokap. Oh, keren. Dan gue anak tunggal kan. Jadi gue realistis. Gue tipe-tipe cewek realistis bro. Kalau misalnya gue memang nggak mampu untuk sekolah menuju cita-cita gue, ya gue harus punya plan B. Ya kan? Plan A gue jadi dokter ahli saraf. Plan B gue apa ya? Tetap pakai jas lab. Kembali lagi gue cuma pakai jas lab ya kan. Nah, oh ternyata pakai jas lab ada jurusan nih teknologi pangan. Oh ini ngurusin tempe nih yang dulu. Tapi baru loh, itu jurusan itu baru loh. Iya, dan ketika gue lulus SMA, gue realistis ya, gue mikir jurusan apa yang memang gue bisa kuliah sambil kerja. Kampus mana yang bisa gue kuliah sambil kerja. Oh. Nah, gue tahu IPB punya kampus jurusan teknologi pangan. Cuman gue realistis lagi. Kalau gue cuman ngandelin kuliah, gue makan apaan bro? Nyokap bokap udah nggak ada. Gue tunggal nih, adik kakak kagak ada, ya kan? Minta sama siapa gue paling anti gue minta. Makanya gue mikir, ada nggak ya kuliah di mana gue bisa kerja sambil kuliah, gitu kan? Nah, gue dapet di UT, tapi katanya gue mesti nunggu 2 tahun lagi bro. Universitas terbuka. Universitas terbuka. Oh. Nah, gue katanya kudu nunggu nih 2 tahun lagi nih sebagai angkatan pertama teknologi pangan. Ya gimana nih, mau kuliah nunggu 2 tahun, ya nggak apa-apa lah, gitu kan. Akhirnya gue kerja dulu jadi operator produksi. Gue packingin sosis di dunia daging food industry itu di area Ciracas ya 2003. Gue jadi operator dulu. Nah, gue jadi operator dulu, terus gue kuliah ya kan, kuliah lah di UT teknologi pangan. Jadi gue align tuh, kerja juga di teknologi pangan, kuliah juga di teknologi pangan. Jadi otomatis align kan. Nah, di align itu gue sambil belajar, sambil gue mempraktekkan. Nah, lama-lama gue jadi lumayan jago deh gitu kan, naik pangkat gitu kan, naik posisi lah ya. Dari ketika gue lulus S1 pun gue mikir, wah pengen dong jadi manajer ya kan. Siapa sih yang nggak mau ya kan, kalau misalnya kita lulus S1 langsung jadi manajer. Nah, gue dapet tuh di salah satu perusahaan sosis di Cikarang. Ketika gue lulus S1 ada tawaran untuk menjadi seperti itu. Nah, ya udah gue pindah ya kan, ya alhamdulillah gue menciptakan sosis buat formula sosis. Sorry nih gue nggak bisa sebut brandnya nih. Gitu ya aja. Nah, di situ udah deh gue bermain gimana caranya bikin formula sosis, bakso, chicken nugget, smoke beef gitu ya. Gue support buat ke horeka juga gitu. Jadi ya awalnya ya sebenarnya mengikuti perjalanan hidup sih bro. Nah berarti kalau kayak gitu kan
apa berarti semua yang ada di indera pengecap semuanya berarti diasuransi kali ya? Ya gitu deh bro, habis gimana ya, kan kita yang namanya icip makanan itu harus menggunakan panca indera kita ya, hidung juga, mulut juga. Kalau kita icip terus misalnya hidungnya juga nggak berfungsi, diginiin juga nggak kedetek nih rasa apa. Dan tekstur juga bukan hanya di lidah, sebenarnya hidung juga berpengaruh tuh. Oh ya, ada rasa, ada creamy, ada tebel, atau ada kental, homogennya di mana, di bagian tengah apa akhir. Semua produk itu kan beda-beda, jadi ya harus combine sih semuanya. Nah, terus kaitan dengan ilmu teknologi pangan di dunia nyata nih, umumnya aja itu buat gua nih orang yang awam teknologi pangan tuh fungsinya buat apa sih sebenarnya? Buat di dunia nyata ya? Fungsinya sih sebenarnya buat menjaga. Kita itu sebenarnya defensif. Kalau secara pandangan gue ya sampai saat ini bro, kalau teknologi pangan itu kan bikin produk pangan, bikin makanan, otomatis bikin makanan yang sehat, steril, dan kalau bisa tuh memang harus baik untuk metabolisme manusia gitu ya. Berarti kan itu sebagai defensif supaya orang nggak sakit. Nah kalau dokter itu kan ketika orang sakit dia ngasih obat. Nah itu kan beda ya, jadi beda fungsi ini. Jadi ketika gue dulu pengen jadi dokter, nah gue akan ngasih obat orang nih. Tapi ketika gue di teknologi pangan, gue bikin produk ke orang nih biar manusia jadi dapat makanan yang bernutrisi gitu ya. Nah untuk untuk di konsumen sendiri sih, fungsi teknologi pangan pertama untuk bikin produk yang pertama sehat, bernutrisi, dan kalau di Muslim halal ya bro. Halal. Harus ada label halalnya gitu kan, baru kita safety nih mau makan apa gitu atau mau minum apa ya kan. Nah itu bekerja sama dengan kita lihat Perka BPOM syarat-syarat dari BPOM, food additive kita pakainya berapa persen maksimal, itu semua kita harus tektokan sama BPOM. Jadi bikin label juga harus persetujuan BPOM, nggak sembarangan gitu. Nah itu orang-orang teknologi pangan tuh yang bikin tuh, ya kan, bikin produk, bikin label, connect ke BPOM gitu kan. Nah yang kedua, selain bikin makanan yang aman, yang kedua juga sebenarnya kita harus mengedukasi masyarakat bro. Nah, karena banyak banget nih teori-teori itu yang agak melenceng dari sebenarnya teori. Kayak nih contohnya. Apa tuh? Gue jadi sekalian gue sharing nih. Ya. Misalnya kayak daging. Daging? Ya. Biasa nih kita mak-mak kita nih zaman dulu kalau misalnya mau bikin rendang lebaran ya kan, atau mau bikin semur lebaran, katanya udah beli daging sana di pasar yang fresh, jangan yang beku ya, karena yang beku itu rasanya nggak enak, belenyek, nggak bagus, itu berarti daging lama. Nah daging beku dibilang daging lama, padahal beku itu kan hanya penyimpanan bro. Ya kan, nah makanya mungkin gue sekalian berikan edukasi nih ya. Jadi sebaiknya beli daging itu memang kondisinya beku, karena kalau beku itu bakteri mati, bakterinya posisi tidur, dorman. Jadi kalau misalnya daging fresh nih di pasar yang dijembreng gitu ya, dijembreng digantung-gantung, nah itu kan sebenarnya banyak bakteri dong di situ. Bakteri kan suka dengan suhu ruang, ya kan. Kalau daging yang dengan kondisi beku, otomatis kan dingin tuh, ya kan. Bakteri kan nggak suka. Nah, mendingan berarti beli daging yang banyak bakteri atau nggak ada bakteri, bro? Yang nggak ada bakteri kan? Nah, berarti yang beku. Sama tuh, ikan. Merubah paradigma nih. Iya. Bingung nih gua. Jadi nanti kalau misalnya lo beli daging, jangan daging fresh yang digantung-gantung. Itu kebayang nggak kalau misalnya ada laler? Iya sih. Nemplok, jadi belatung. Iya sih. Ih, serem banget gak sih? Jadi mendingan ya itu dia yang beku. Contoh teknologi pangan di dunia nyata ya. Iya, itu contoh, itu udah paling gampang nih, beli daging yang bener. Ketika lo udah tahu ilmunya, lo akan tahu kan, oh iya, kan ada mikroba ya di sekitar kita gitu ya. Nah, kalau misalnya daging di suhu ruang, mikrobanya lebih cepat hidup gitu ya, lebih cepat berkembang biak. Ngapain kita beli yang daging di suhu ruang, yang beku aja dong yang benar. Oke sip, berarti kesimpulan dari cerita malam ini nih ada beberapa hal yang gue tangkap. Yang pertama, teknologi pangan itu adalah tujuannya untuk
melakukan dan mempermudah fungsi manusia untuk makan, tapi dari A sampai Z, dari Iya. nol sampai jadi dan lain-lain, makanannya Harus bisa sehat, halal, dia bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, oke. Terus yang kedua, fungsi teknologi pangan itu adalah defensif, untuk mengetahui hal-hal yang memang ada yang baik, ada yang nggak baik. Sebenarnya kita udah tahu kan, mungkin kayak tadi cerita daging. Nah, terus teknologi pangan itu juga berfungsi sebagai analisa bahwa si makanan ini bener-bener ready to serve-nya tuh bener gitu. Dari segi ingredients-nya, dari semua, dan ternyata tuh ya tidak semudah itu yang seperti yang gua pikirkan. Tinggal makan nugget, digoreng, dimakan, kan ternyata food processing-nya wow, luar biasa ya. Biasa. Awal dari skala lab, lo bikin produknya, dites sensori dulu sama panelis, baru mass production, dites sensori lagi, bikin label sesuai harus per KB POM. Setahun bro bikin produk. Wah, itu dia. Nanti mungkin kita cerita lagi lebih detail hal-hal lain yang gimana. Jadi satu pertanyaan dari gua, gak usah ngomongin suka, tapi ngomongin duka. Oh iya, Dukanya apa? Lama jadi tim teknologi pangan tuh dukanya apa sih? Kan itu kan passion juga. Passion kan pasti ada dukanya dong. Bukan suka semua. Apa tuh dukanya? Dukanya itu ketika kita disamain sama koki, bro. Oh ya beda. Nah, kalau misal orang awam ditanya, oh kamu kerjanya di teknologi pangan tuh yang masak-masaknya? Ya Allah, ngitungnya belum, kagak dibayangin. Belum ketemu mikrobanya. Belum ngeliatin food ingredient-nya. Tidak semudah itu Ferguson. Ini pusing ngomong sama dia aja udah pusing nih. Iya, makanya gue kalau misalnya disamain sama koki, gue duka. Oh enggak itu. Oh itu ya. Capek soalnya. Duh, ya, belum lagi perjalanannya ya. itu. Karena kita tiap hari kerja nih ya kan. Bukan semudah misalnya tiap hari kerja ketemu laptop, ya kan, masukin input dokumen, ya kan, save di laptop, kirim ke bagian lain, pulang. Ini nggak kayak gitu. Ini lu berkreatif sendiri di kepala lu, gue mau bikin produk kayak gimana ya? Orang pada suka nggak ya? Harganya masuk nggak ya? Marginnya sama perusahaan gue? Perusahaan gue dapat untung nggak ya? Kalau nggak dapat untung, ngapain produknya launching? Bener-bener mikir bro. Oke itu guys, coba deh. Kalau kalian semua punya, lulus semua punya cerita atau komentar yang mungkin sama nih sama si Dita ini, juga jurusan teknologi pangan, aktif juga di teknologi sampai sekarang itu. Coba cerita deh, kirim komentar, mungkin nanti kita bisa jawab gitu. Mungkin ada yang gua nggak tahu juga. Jadi ini dukanya nih. Jadi malam ini cukup segini aja ceritanya. Mungkin besok lagi ada hal-hal yang lebih intens lagi yang mesti dijawab mengenai teknologi pangan. Jadi terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Jadi kita tutup malam ini dengan makasih. Thank you Bu Dita.